percaya ada Tuhan. Tidak percaya. Jadi dia nggak bisa melihat Tuhan. Dia nggak mau percaya yang dia tidak bisa lihat. Dia menyembah dewa-dewa yang terbuat dari emas dan perak. Jadi ada satu patung, dia bisa lihat patungnya terbuat dari emas, terbuat dari perak, terbuat dari batu permata. Dia mau menyembah yang dia bisa lihat itu. Waduh. Padahal Tuhan itu terbuat dari emas bukan? Bukan. Tapi dia maunya melihat yang kelihatan. Dia juga nggak percaya ada hantu. Siapa di sini yang percaya ada hantu? Enggak. Samuel. Enggak ada. Siapa yang takut sama hantu? Takut hantu. Ada nggak yang takut hantu? Hah? Takut hantu. Raja ini nggak takut. Raja ini nggak takut hantu. Karena dia nggak pernah lihat hantu. Ya kan? Jadi dia nggak takut. Dia nggak percaya hantu. Nah, jadi dia menyembah dewa dari emas dan perak. Dia tidak belajar dari apa yang terjadi pada kakeknya Nebukadnezar. Kalian masih ingat Nebukadnezar? Nebukadnezar dulu sangat sombong. Dia melihat kota Babel dan dia bilang, sayalah yang menciptakannya, sayalah yang mendirikan kota Babel. Saya adalah raja yang paling hebat. Lalu karena dia terlalu sombong, Tuhan menghukum dia dan mengubah hatinya menjadi hati lembu. Jadi sapi. Dia jadinya di tanah gitu. Kemudian jalan kayak lembu, makan juga makan rumput kayak lembu. Hatinya Tuhan ubah jadi lembu. Sampai 7 tahun dia jadi lembu. Dia tidur di padang, embun membasahi tubuhnya, rambutnya tidak dicukur, kukunya tidak dipotong. Kalian bisa bayangkan. Tetapi pada akhir 7 tahun itu, akhirnya dia mengakui bahwa Allah pencipta langit dan bumi adalah Yehova. Lalu kemudian Tuhan kembalikan hati manusia kepada dia. Baru kemudian semua orang menerima dia kembali, dan dia kembali menjadi Raja Nebukadnezar. Dan dia mengakui bahwa Tuhan adalah pencipta semesta langit dan tidak ada Tuhan yang maha besar selain Tuhan. Tapi cucunya namanya Belshazzar yang sekarang menjadi raja tidak belajar dari apa yang kakeknya pernah alami. Cucunya walaupun sudah melihat kakeknya tetap sombong, walaupun sudah mendengar apa yang kakeknya katakan, tetap tidak mau percaya kepada Tuhan. Lalu akhirnya dia malah menghina Tuhan. Dia mengambil perkakas bait suci yang dulu pernah dirampas oleh Nebukadnezar dan dibawa angkut ke Babel. Lalu dia pakai perkakas-perkakas itu, dia pakai untuk minum dan pesta. Dimasukkan anggur, minuman keras ke dalamnya. Lalu kemudian dia kasih kepada pembesar-pembesarnya, semua orang minum sampai mabuk-mabukan. Pakai apa? Pakai perkakas yang kudus, yang suci, yang harusnya hanya boleh dipakai untuk Tuhan. Tapi dia malah pakai itu untuk pesta-pesta. Dia menghina Tuhan. Maka tiba-tiba ada sebuah tangan yang muncul, lalu kemudian menulis di dinding. Wow, tiba-tiba ada tangan yang muncul ini. Kalau kalian sini melihat ada orangnya, tetapi coba kalau cuma tangan doang gimana? Ada tangan, kemudian dia tulis, ya. Waduh, semua orang langsung ketakutan. Wah, ada tangan yang melayang-layang, kemudian menulis di dinding. Kemudian semua orang bertanya-tanya, itu apa? Itu apa? Han?
Hancur, bukan? Hantu. Waduh. Tiba-tiba ada muncul hantu. Apa yang dia tulis? Waduh, tiba-tiba muncul sebuah tangan dan menulis di dinding. Semuanya ketakutan, matanya membelalak, kakinya, lututnya gemetaran. Kenapa? Melihat ada tangan yang menulis di dinding. Raja Belshazzar waktu itu sampai ketakutan. Dia mau tunjuk itu, tetapi tangannya gemeteran. Dia mau keluar suara, tetapi cuma karena dia takutan. Lalu kemudian sesudah menuliskan itu, tangan itu pun hilang. Muncul tiba-tiba, hilang tiba-tiba. Itu namanya apa? Nggak tahu deh. Lalu kemudian Belshazzar memanggil supaya semua ahli-ahli, semua orang pintar dipanggil. Lalu kemudian disuruh untuk membaca tulisan ini dan mengartikannya. Semuanya melihat, waduh, apa ini? Ada yang bisa baca ini? Siapa yang bisa baca ini? Kayak tulisan alien ya? Bukan, ini bukan tulisan alien, tapi mereka tidak bisa mengartikannya. Tidak ada yang bisa. Lalu kemudian Permaisuri, istri dari Belshazzar, berkata, tuanku, dulu di zamannya Nebukadnezar, ayah tuanku, itu ada seorang yang bijaksana. Kalian sudah tahu namanya siapa? Dulu dia pernah menafsirkan mimpinya Nebukadnezar. Namanya adalah Daniel. Lalu kemudian dipanggillah Daniel. Daniel, kalau kamu bisa membaca tulisan ini dan bisa memberitahukan artinya, kamu akan dikasih kedudukan yang tinggi. Kamu akan menjadi penguasa nomor 3 di negeri ini di bawah saya. Kamu akan dikasih hadiah ini, hadiah itu. Tetapi Daniel bilang, tuanku, tahan saja hadiah. Hadiahnya kasih orang lain saja. Sebab tuanku sudah dikasih peringatan oleh Tuhan. Tuhan mau memperingatkan, tetapi tuanku tidak mau mendengarkan. Siapa di sini yang bandel? Sudah dikasih peringatan, tidak mau mendengarkan. Itu seperti Raja Belshazzar. Tapi saya tetap akan kasih tahu apa arti Daniel bilang. Daniel baca, Mene, Tekel, Ufarsin. Mene, Tekel, Ufarsin. Raja Belshazzar syok. Apa artinya? Mene artinya hari-hari tuanku sudah dihitung dan sudah diakhiri. Dengan itu Raja Belshazzar syok. Hah? Hari-hari saya sudah dihitung dan sudah berakhir. Zaman sekarang lagi zaman pandemi. Semua orang paling takut keluar sana, lalu nanti katanya awas kena virus. Benar nggak? Siapa di sini yang di rumah terus nggak pernah keluar? Nah, kalau orang tuanya takut, jangan keluar nanti kena virus. Kenapa? Kalau kena virus nanti bisa mati. Tapi di sini Belshazzar dibilang hari-harinya sudah dihitung dan sudah diakhiri. Mene, Tekel sudah ditimbang. Raja Belshazzar sudah ditimbang dan ternyata ringan. Apa maksudnya ringan? Ringan itu kebalikan dari berat. Berat itu adalah sesuatu yang berharga, misalnya emas. Emas itu berat. Nah, apa yang lain yang lebih berat dari emas? Gak banyak. Makanya emas itu sangat berharga. Ya. Yang lebih ringan apa? Makin ringan, makin murah, makin tidak berharga. Misalnya perak. Perak tidak seberat emas, makanya perak tidak seberharga emas. Besi juga nggak seberat emas, berarti juga lebih murah. Lalu tekel artinya Raja Belshazzar sudah ditimbang
dan ternyata murah. Tidak ada harganya, tidak bernilai. Di dalam hidupnya Raja Belshazzar cuman melakukan apa? Pesta. Raja Belshazzar cuman berfoya-foya, menghabiskan uang. Raja Belshazzar tidak percaya kepada Tuhan, tidak melakukan apa yang benar. Makanya dia dibilang ringan, tidak berharga. Kalau hidupnya melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka pasti hidupnya itu berharga. Tetapi kalau dia hidup dan tidak melakukan kehendak Tuhan, maka hidupnya itu tidak berharga. Ditimbang dan ternyata ini Ufarsin atau Peres atau Ufarsin, dan sudah dibagi-bagi, kerajaannya dipecahkan dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Karena pada waktu itu orang Media dan Persia sedang menyerang Babel. Tetapi Raja Belshazzar ini terlalu sombong. Dia pikir Babel tidak akan kalah. Lalu dia berfoya-foya. Tetapi Tuhan berkata, kerajaannya akan dipecahkan dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Mene. Sudah dihitung dan sudah terakhir. Tekel sudah ditimbang dan ternyata ringan. Vaksin dan kerajaannya dibagi-bagi, diberikan kepada orang Media dan Persia. Raja Belshazzar tidak bisa berkata-kata. Rupanya tangan yang menulis itu telah menuliskan satu nubuatan bahwa dia pada hari itu, pada malam itu juga akan mati. Dan itu memang benar-benar terjadi. Pada malam itu juga orang Media dan Persia berhasil masuk ke dalam benteng kota Babel dan membunuh Raja Belshazzar. Kenapa? Kenapa dia bisa mengalami ini? Karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Dulu Nebukadnezar pernah sombong, dulu pernah tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan hukum jadi lembu, akhirnya mengakui Tuhan. Siapa di sini yang mau dihukum jadi lembu dulu baru percaya kepada Tuhan? Jangan ya, adik-adik semua harus percaya kepada Tuhan, walaupun tidak kelihatan. Saya mau kalian menghafal satu ayat dari Yohanes pasal 20, ayat yang ke-29. Yesus berkata kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku. Ya, Yohanes 20 atau 9. 20 ayat 29. Ayat 29. Oke, kita baca ya. Oke, sudah dapat? Mulai dari Yohanes pasal 20 ayat 29. 1, 2, 3. Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau
telah melihat aku, maka kau percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat, namun percaya. Sekali lagi ya, Yohanes 20:29. 1, 2, 3. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka kau percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kalau kalian percaya kepada Tuhan, bukan karena harus melihat, tetapi karena Alkitab berkata, Tuhan yang menciptakan kalian. Lalu sepanjang hidup kita bisa melihat, kita bisa berpikir, dan itu semua menjadi bukti bahwa Tuhan itu benar ada. Maka kita percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak mau seperti Belshazzar yang keras kepala sampai akhir hidupnya, yang akhirnya harus dihukum oleh Tuhan karena kesombongan, karena dia tidak percaya pada Tuhan. Tuhan, kami ingin seperti Daniel, kami ingin menjadi anak-anak yang percaya, yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan kami yang terbaik dalam hidup ini. Bantulah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke.